Anggale net pau dokter Yesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kau lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, senang sekali Ibu bisa menjumpai adik-adik kembali di GKI. Hai Kids. Adik-adik, semalam bisa tidur dengan nyenyak? Bisa beristirahat dengan cukup ya berarti ya? Oke, adik-adik pastinya pagi ini udah bangun dengan badan yang sehat, nggak ngantuk lagi, sudah mandi, baju yang rapi, menyisir, duduk manis. Berarti adik-adik udah siap mengikuti sekolah minggu. Ya, kita akan mengawali sekolah minggu kita hari ini dengan berterima kasih kepada Tuhan untuk cintanya Tuhan buat kita. Kita akan sama-sama menaikkan satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang besar buat kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami selalu ada di dalam penyertaan-Mu, selalu ada di dalam penjagaan-Mu, dan Engkau selalu memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Bapa, seperti saat ini ketika kami boleh mengikuti sekolah minggu, kami tahu itu bukti cinta kasih Tuhan agar kami dapat selalu beribadah kepada-Mu.
Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu kami dari awal sampai akhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, Ibu berharap sekali bahwa adik-adik akan selalu setia beribadah. Seperti saat ini ketika adik-adik tidak dapat hadir di sekolah minggu ke gereja, adik-adik tetap bisa mengikuti ibadah secara online. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti ibadah di dalam sekolah minggu, kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita kasih dan mengasihi kita. Akan semakin lama kita kenal Tuhan, cintanya Tuhan yang semakin dalam dan cinta kita yang semakin dalam akan kita tahu lebih lagi. Kita akan sama-sama ya menyanyikan iman kita yang berkata bahwa kita akan semakin bertambah-tambah dalam cintanya. Sambil bangkit berdiri ya, kita nyanyi bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari luas, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ya, adik-adik tahu binatang domba? Binatang domba itu binatang yang lemah, binatang yang kalau menghadapi binatang lain yang lebih gede, lebih buas, dia akan kalah. Nah, selain itu, domba itu juga binatang yang gampang tersesat, mudah tersesat. Jadi, dia membutuhkan seseorang yang harus selalu menjaga, memimpin dia. Namanya apa adik-adik? Tahu enggak? Iya betul, gembala. Nah, kita ini adik-adik adalah domba. Jadi gembala kita siapa? Iya betul, Tuhan ya. Tuhan itu adalah gembala kita. Kita akan sama-sama menyanyikan ya. Masih dengan berdiri ya. Kita nyanyi satu lagu lagi. Tuhan gembalaku. Ku ikut
ikut selalu, 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 ku ikut selalu, 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 ku ikut selalu. Ya, bagaimana Tuhan Yesus adalah gembala nanti akan dijelaskan di dalam firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh duduk, boleh siapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan ya sebagai tanda syukur kita dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Berdoa ya adik-adik ya, tutup mata, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, karena kami mempunyai Bapa yang begitu mencintai kami, Bapa yang memelihara kehidupan kami melalui kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan yang Bapa percayakan kepada orang tua kami, sehingga kami dapat hidup dengan leluasa ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Bapa menerima ucapan syukur kami dari hati yang paling terdalam ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Adik-adik, kita sudah menaikkan pujian, kita sudah memberikan persembahan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya, dengan menaikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar.
Jumpa lagi dengan aku, nama aku Kak Ruby. Nah, yang baru tahu nama aku, boleh nanti ya kalau adik-adik ketemu aku di gereja, boleh sapa, hai Kak Ruby. Oke, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya aku mau menyapa adik-adik semua yang di rumah. Hai, salam, hai kids. Oke adik-adik, ya, kalian sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami sudah berkumpul bersama-sama di siaran Hi Kids hari ini. Tuhan kiranya memberkati agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Ruby ingin mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita mengenai Tuhan Gembalaku yang baik. Nah, kalau misalnya adik-adik ingat, tahu tugas seorang gembala apa? Nah adik-adik, sekarang kakak mau ngejelasin pekerjaan seorang gembala itu apa sih? Terus mungkin ada yang penasaran dengan tongkat yang di belakang Kak Ruby ini. Nah, kalau adik-adik lihat, sering sekali gembala-gembala itu memegang tongkat seperti ini. Biasanya tongkat ini digunakan oleh para gembala untuk menjaga kawanan ternaknya, ataupun kalau misalnya ada yang hilang, mereka akan menarik domba tersebut untuk kembali ke kawanannya. Seperti video yang akan kakak tayangkan ini. Seorang gembala akan membawa kawanan ternaknya ke daerah yang subur dan banyak air, agar ternaknya bisa makan dan minum sepuasnya. Ia selalu membawa tongkatnya. Dengan sigap akan menarik leher ternak yang nakal yang mau meninggalkan kawanannya dengan tongkatnya itu. Tidak lupa, seorang gembala yang baik akan membawa senjata seperti gada yang siap dipakai untuk menghantam musuh yang akan memakan ternaknya. Nah adik-adik, itu adalah gembala yang baik yang selalu menjaga kawanan ternaknya. Dia nggak lupa sama hewan-hewan ternaknya. Kalau misalnya ada yang musuh, dia akan menggunakan yang namanya senjata gada. Kalau misalnya tongkat, untuk hewan ternak yang nakal, dia akan menarik hewan-hewan untuk kembali ke dalam kawanannya. Adik-adik, Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala yang baik dan umatnya sebagai domba-domba miliknya. Perumpamaan Tuhan sebagai gembala bukan dibuat oleh Daud saja, melainkan sudah lama sekali orang Israel memahami bahwa Tuhan itu seperti seorang gembala. Kebetulan Daud adalah seorang gembala, sehingga ia sangat memahami tugas seorang gembala yang baik. Tongkat gembala akan siap menarik ternak yang nakal yang mau meninggalkan kawanannya. Gadanya siap dipakai untuk menghantam musuh yang akan memakan ternaknya. Daud membuat sebuah nyanyian tentang Allah sebagai gembala yang baik baginya. Pada zaman pembuangan, zaman ketika Nabi Yehezkiel juga berada, Tuhan menegur para imam dan nabi Israel yang jahat. Mereka itu imam dan nabi palsu yang membiarkan umat Allah hidup dalam dosa. Mereka hanya memberikan penghiburan palsu yang hanya menyenangkan hati orang Israel. Padahal itu bukan perkataan Tuhan. Mereka tidak menggembalakan domba-domba milik Allah dengan benar. Tuhan meminta Yehezkiel untuk menegur para gembala yang jahat itu. Mereka tidak memberi makanan yang baik buat domba-dombanya. Mereka menikmati makanan lezat buat diri mereka sendiri. Yang lemah tidak mereka kuatkan. Yang sakit tidak mereka obati. Yang tersesat tidak mereka bawa pulang. Domba-domba sekarang terserak karena tidak ada gembala yang baik menggembalakan mereka.
Tuhan katakan kepada para gembala yang jahat itu bahwa Ia sendiri yang akan melawan mereka. Tuhan akan melepaskan domba-dombanya dari gembala yang jahat itu. Aku adalah gembala yang baik. Aku sendiri yang melihat dan menjaga kawanan dombaku. Mereka sekarang tercerai-berai di luar tanah kelahiran mereka. Suatu saat, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawa mereka ke tempat milik mereka. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka dengan sangat baik. Tuhan rindu umatnya menyadari bahwa Ia adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Nah adik-adik, tadi sudah mendengarkan video dan juga Kak Ruby sudah bercerita tugas gembala yang baik. Nah adik-adik semua juga jangan lupa bahwa Tuhan Allah adalah gembala kita yang baik, yang selalu menjaga kita dan selalu membantu kita dikala kita sedih ataupun sukacita. Jadi adik-adik gak boleh putus asa. Nah sekarang kita buka Alkitab kita dari Yehezkiel 34 ayat 31. Adik-adik sudah mendapatkan kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 31. Karena kita akan baca bersama-sama. Yuk kita baca 1, 2, 3. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya harus dihafalkan. Kemudian adik-adik nanti kasih tahu kakak sekolah minggu kalau misalnya sudah kembali ke ruangan kelas masing-masing. Hafalkan ayat hafalan dari Yehezkiel 34 ayat 31. Jangan lupa adik-adik, kalau Tuhan itu sayang sama adik-adik semua. Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita semua. Sekarang kita tutup Alkitab kita mau berdoa penutup. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah adalah gembala yang baik bagi semua orang yang sayang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kepadamu lah kami berserah. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa tetap nonton Hi Kids ya.